Hai semuanya, salam kenal. Nama saya Rere. Kalian semua bisa panggil saya Rere. Semoga kalian semua selalu sehat. Saya doakan semoga teman-teman selalu didekatkan dengan kebaikan dan juga dijauhi dengan keburukan. Buat teman-teman yang masih mengejar impian, salam hangat dari saya untuk para pejuang impian. Kita sama-sama mengejar impian kita dan kita berusaha mewujudkannya. Kita berdoa, kita bekerja. Semoga teman-teman sekalian bisa mewujudkan impian kalian. Kali ini saya tidak menggunakan gambar untuk video vlog saya. Saya menggunakan suara karena saya ingin berbagi cerita dengan kalian. Saya akan bercerita sedikit saja. Kenapa saya suka menulis? Saya bukan orang yang gampang menumpahkan cerita jika berhadapan langsung dengan orang lain. Saya cenderung lebih suka bercerita melalui telepon atau melalui pesan singkat. Tapi itu pun jarang terjadi. Jadi singkat cerita, setiap masalah yang saya alami, saya tuliskan dan saya baca sendiri. Karena saya hanya bercerita kepada Tuhan. Oke, sekarang kita lanjut. Kali ini saya akan berbagi cerita tentang pernikahan. Pasti ada di antara teman-teman sekalian yang saat ini sedang merencanakan pernikahan, sedang mencari calon suami, sedang mencari calon istri yang tepat, atau mungkin saat ini sedang bingung bagaimana memutuskan untuk kelanjutan hubungan kalian. Bagaimana seorang pria dan seorang wanita akhirnya bisa memutuskan bahwa kita akan menikah. Saya akan bercerita sedikit tentang pernikahan menurut saya yang bisa kalian simak. Tentunya kita semua tahu dan sangat sadar bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat sakral. Ketika kita memutuskan kita akan menikah, berarti dengan penuh kesadaran kita sangat sadar bahwa orang yang akan mendampingi kita itu benar-benar orang yang bisa membuat kita bahagia, teman hidup kita, menemani kita sampai kita meninggalkan dunia ini. Tidak ada orang yang mau pernikahannya seumur jagung. Tidak ada orang yang mau seperti itu. Tapi terkadang jalan yang kita tempuh itu berbeda dengan jalan yang sudah disiratkan dan dituliskan oleh Tuhan. Sekali lagi saya cuma ingin berbagi cerita sedikit tentang bagaimana akhirnya saya memutuskan untuk menikah. Kenapa saya bercerita tentang ini? Sebenarnya tidak ada yang istimewa. Ini lebih kepada karena mengalami beberapa hal, seperti ada orang-orang yang memang sengaja selalu datang menemui kami untuk sekedar curhat mengenai pasangan hidup mereka. Terkadang kita tidak pernah tahu seperti apa pasangan hidup kita. Kita mau punya pacar ganteng, mau punya pacar cantik, apapun itu,
Tapi percayalah bahwa ketika kita menikah, semua itu jauh dari catatan kita. Karena kita menginginkan pasangan hidup yang menerima kita apa adanya. Seperti saya dan suami, kami itu mempunyai perbedaan yang sangat banyak menurut saya. Tapi terkadang pernikahan itu menyatukan semuanya. Karena pernikahan itu bukan hanya menyatukan dua pribadi saja. Pernikahan itu menyatukan dua keluarga, menyatukan dua visi, dua tujuan, dua impian. Jadi kita harus bisa memikirkan dengan matang bagaimana kita bisa memilih pasangan hidup kita. Bagaimana saya akhirnya menikah dengan suami saya, yang bahkan saya sendiri tidak menyangka bahwa saya akan menikahinya. Karena sesungguhnya kita berdua itu adalah dua orang sahabat yang sangat dekat, yang selalu menemani dan yang selalu bercerita apa adanya. Itulah jalan Tuhan, itulah pernikahan kami. Karena semua sudah digariskan oleh yang di atas. Jadi kita hanya bisa menjalaninya, kita berusaha yang terbaik, apa yang bisa kita lakukan. Setiap orang itu mempunyai cara yang berbeda dalam hal mengungkapkan rasa sayang mereka. Ada yang memang suka menunjukkan dan ada yang memang tidak bisa menunjukkan. Terkadang seperti saya, seorang perempuan, terkadang suka bertanya, benar gak ya dia nih sayang sama gue? Jadi ada hal-hal yang terkadang ada di kepala kita, memberatkan isi kepala kita, yang sesungguhnya kita paksakan untuk menjadi berat. Karena terkadang orang mencari kata cinta hanya sekedar untuk mencari dan mendengar saya cinta, bukan karena tindakannya, perbuatannya, hanya dipuaskan dengan satu kata, yaitu cinta. Buat saya terkadang mungkin bukan hanya dari kata-kata, mungkin kita bisa ungkapkan dengan yang lain, seperti bagaimana kita tahu bahwa dia mencintai saya. Kita itu saling membutuhkan. Kita itu tidak bisa terpisahkan. Genggaman tangan kita serasa sangat erat jika kita satukan. Dan itu membuat kita akan yakin bahwa dialah orang yang akan menjadi pasangan hidup kita. Bagaimana kita berkejaran dengan waktu, terkadang ada yang merasa bahwa bagaimana ya, umur saya sudah segini dan saya belum menemukan orang yang tepat. Kita tidak perlu berkejaran dengan waktu. Kita hanya tinggal yakin saja bahwa kita akan menemukan orang yang tepat. Karena tidak semua hal yang kita paksakan itu akan menjadi baik. Pernikahan itu terkadang sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan. Jadi semua hal yang berhubungan dengan pernikahan terkadang tidak bisa dipaksakan begitu saja. Sehingga seperti membeli kue di warung, terburu-buru. Bahkan ketika kita sudah menikah,
saya dan suami sudah hampir 15 tahun sudah lewat 15 tahun dalam menjalani pernikahan. Terkadang kami lelah, terkadang kami terpuruk karena banyaknya masalah yang kami hadapi. Tapi di balik semua masalah selalu ada hal-hal yang membuat kami juga tersenyum. Tentunya ketiga anak kami. Satu hal pasti yang akan saya dan suami saya lakukan ketika kami berselisih paham adalah biarkanlah isi kepala kita masing-masing berpikir sendiri dulu. Tiap pribadi kita membutuhkan tempat untuk berpikir jernih. Terkadang saya memilih entah saya keluar rumah menikmati kopi seorang diri, atau sekedar jalan-jalan ke mall mencari buku. Tapi yang pasti ketika badai sedang melanda pernikahan kita, saya selalu berusaha untuk tidak memaksakan setiap kehendak, tidak memaksakan setiap keinginan. Karena sesungguhnya kita itu bukan dua orang yang sedang dikejar-kejar oleh waktu bagaimana menyelamatkan pernikahan, tapi lebih kepada ego masing-masing dari pribadi kita. Bagaimana satu sama lain ingin merubah masing-masing. Mungkin ketika awal-awal pernikahan itu sangat berat. Tetapi percayalah bahwa semua itu akan kita lalui ketika kita mulai mengalaminya. Ketika kita mulai merasakan bagaimana cara kita menghadapi masalah dalam sebuah pernikahan. Karena sesungguhnya kita tidak pernah bisa memaksakan orang itu berubah seperti apa yang kita mau. Sepertinya dua pribadi yang memang pribadi yang tidak bisa terlalu dipaksakan. Jadi teman-teman, pernikahan itu sesuatu yang sangat diimpikan. Bahkan bagaimana pesta pernikahan, bagaimana kita nanti melaksanakan pernikahan, itu bukanlah hal yang luar biasa. Karena sesungguhnya hal yang luar biasa itu adalah kehidupan setelah hari pernikahan. Kehidupan yang akan kita jalani bersama pasangan hidup kita. Kalian harus bisa mengenal, sungguh-sungguh mengenal pribadi kalian masing-masing. Karena semua akan kalian rasakan ketika kalian sudah menikah. Bagaimana dia, bagaimana kita, semua akan terlihat di pernikahan kita. Jadi teman-teman, sampai di sini cerita saya. Jika teman-teman ingin bertanya atau ingin sekedar memberi saran atau apapun, silahkan kalian tulis di komen. Kalian berbagi cerita dengan saya, dengan senang hati saya akan berbagi cerita dan membalas komen-komen kalian. Terima kasih teman-teman.
karena sudah mampir di channel saya. Jika kalian suka, silakan kalian subscribe, kalian like, atau mungkin bisa juga kalian share supaya orang-orang di luar sana merasakan manfaatnya juga. Terima kasih. Kita akan sambung lagi dengan video selanjutnya. Terima kasih.